Oke. Selamat siang kepada Pak Widodo. Kami akan menjelaskan hasil dari topik kami yang berjudul Smart Bottle. Saya Revan Bosco akan menjelaskan bagian abstrak dan introduction. Abstrak. Smart Bottle adalah teknologi untuk membantu orang melacak asupan air harian mereka sehingga pengguna tidak akan lupa minum air. Kami mengusulkan botol yang dapat menghitung asupan air harian pengguna dengan bantuan Arduino sebagai sistem utama untuk membuat produk kami berfungsi. Kami juga menggunakan code, di mana code dapat menghitung jumlah air yang telah diambil oleh pengguna. Botol dapat mengingatkan pengguna untuk minum dengan mengeluarkan suara sehingga pengguna tidak akan lupa untuk minum. Kami menggunakan sensor ultrasonik sebagai sensor untuk mendeteksi jumlah asupan air dan kemudian menampilkannya melalui tampilan 7 segmen televisi. Kami juga memastikan bahwa produk kami dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama dengan bantuan baterai yang kami tempatkan di botol. Introduction. Manusia memerlukan air yang bersih dan aman, baik wanita maupun pria, baik muda maupun tua. Manusia memerlukan air karena 60% tubuh manusia dewasa adalah air. Kekurangan air dalam tubuh dapat menyebabkan masalah seperti penyakit dan kurang fokus. Manusia sendiri dapat bertahan 4-7 hari tanpa minum, tergantung pada suhu sekitar mereka dan keadaan. Minum cukup air setiap hari dapat membantu mencegah masalah kesehatan. Banyak masalah kesehatan disebabkan oleh kurangnya air minum. Dengan minum lebih banyak air, Anda dapat menyembuhkan sembelit. Peningkatan asupan air dapat membantu mengatasi sembelit, masalah yang sangat umum. Dan juga kanker, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada risiko kanker kandung kemih dan kolorektal yang lebih rendah di antara mereka yang minum air, meskipun penelitian lain tidak memiliki korelasi. Serta batu ginjal. Peningkatan asupan air akan mengurangi risiko batu ginjal. Di zaman sekarang ini, manusia diharapkan untuk menjadi seproduktif mungkin dan menjadi sukses. Banyak tujuan yang harus dikejar dan tujuan yang ingin dicapai. Saat melakukan hal-hal itu, kadang-kadang manusia lupa kebutuhan tubuh mereka. Dalam hal ini, minum. Kurang minum dapat menyebabkan masalah pada konsentrasi yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Konsep ide ini dimotivasi oleh pentingnya minum untuk kesehatan manusia serta mengurangi limbah plastik. Karena sebagian besar sampah plastik dibuang ke TPA, memiliki tingkat daur ulang yang rendah dan botol plastik perlu 450 tahun untuk terurai. Kami memutuskan untuk membuat wadah botol terbuat dari logam, sehingga lebih ramah lingkungan, ramah, dan lebih tahan lama. Botol ini akan melacak jumlah air yang diminum pengguna dan akan mengingatkan pengguna jika pengguna lupa untuk minum. Di awal pesanan penjualan, pengguna juga dapat meminta berbagai desain untuk wadah ini. Kami berharap bahwa dengan menggunakan botol pintar ini, akan membantu manusia untuk selalu memiliki asupan air harian yang cukup dan juga mengurangi jumlah limbah dari botol plastik. Oke, nama saya Ezra dan saya akan menjelaskan tentang literature review. Yang pertama, kita menjelaskan tentang Arduino Uno. Arduino ini adalah sebuah microcontroller. Microcontroller ini berguna untuk menghubungkan setiap perangkat yang ada uh, di dalam botol ini. Uh, Microcontroller juga dapat menghubungkan kabel USB dengan perangkat. Untuk menyalakannya, dimulai dengan adaptor atau baterai AC DC. Uh, Penerima terhubung ke perangkat proyek ini dan menerima data yang diukur dari pemancar yang terpasang ke microcontroller ini. Pengguna juga dapat mengakses data dari perangkat ini. Dan kita juga akan melakukan perhitungan uh, volume air lewat Arduino Uno. Yang kedua adalah waterproof ultrasonic sensor. Sensor ini terdiri dari dua transducer. Satu itu yang memancar gelombang suara frekuensi tinggi dan satu yang mendeteksi gelombang suara yang telah dipantulkan. Jarak ukur menghitung interval waktu antara menghitung waktu dari respon atau gema yang dipantulkan oleh sensor itu tersebut. Modul yang terpasang ke microcontroller dikonfigurasi untuk memicu sinyal tadi
Kemudian timer internal dimulai dari periode waktu dihitung dalam mikrodetik hingga sinyal menerima gema yang telah dipantulkan tadi. Gelombang suara dipantulkan melalui udara. Dan oleh karena itu periode waktu diukur akan tergantung terhadap kecepatan suara. Meskipun meskipun biasanya diasumsikan konstan, kecepatan suara pada udara sangat bergantung pada suhu udara dan sedikit dipengaruhi oleh kelembaban. Yang ketiga, RTC modul. RTC atau real time clock itu merupakan perangkat internal unit microcontroller digunakan untuk membangunkan perangkat dari mode siaga. Alat ini diberikan oleh register microcontroller dan dapat digunakan untuk menyimpan hitungan waktu. Ketika server mengirimkan detail konfigurasi berisi waktu saat ini, RTC diatur dan mulai berjalan hingga waktu diaktif. Ini bahkan akan beroperasi ketika microcontroller masih keadaan siaga, yang merupakan mode daya terendah dari microcontroller. Dibutuhkan waktu dan tanggal saat ini untuk disimpan bersama dengan data kumulatif untuk merekam atau melacak informasi asupan air. Kenalkan, nama saya Andristian Wijaya, dan saya akan menjelaskan tentang Propose Method. Propose Method yang pertama adalah arsitektur Smart Bottle. Arduino Uno sebagai software dari topik kami menggunakan sensor ultrasonik tahan air, modul RTC untuk baterai dan isi ulang, common cathode 4 digit 7 segmen display, piezoelectric speaker, saklar tombol tekan saat sebesar 12 mm, transistor NPN, ion modul baterai charger, baterai polimer lithium ion 400 mAh, botol air, dan resistor. Yang kedua adalah pendeteksi dan pengukuran water level. Tujuan dari botol kami adalah untuk mengukur volume air dengan memasang sensor ultrasonik di tutup botol. Kemudian informasi akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Dengan Arduino sebagai software yang kami pakai, dengan bantuan sensor ultrasonik tahan air dan coding yang telah diberitahukan di internet, botol ini dapat menghitung volume yang tersisa di botol, berapa banyak air yang kita minum per hari, menghitung rata-rata air yang kita minum per minggu, dan dapat membandingkan total air yang kita minum setiap hari. Dan tidak hanya itu, tetapi kami juga akan menggunakan modul RTC sehingga kami dapat menggunakan baterai sehingga botol dapat dibawa kemana saja. Dan di masa yang akan datang, kami akan mengembangkannya sehingga hasilnya dapat ditampilkan melalui Android. Formula untuk menghitung jarak D adalah D sama dengan C, di mana C kecepatan suara, kali T, di mana T adalah periode waktu, dibagi 2. Contohnya, jika kita punya 334,1 meter per second dan 60 meter per second waktu, kita akan mempunyai jarak sebesar 10,023 meter. Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi Arduino sebagai perangkat lunak kami untuk menjalankan produk kami. Algoritma akan membantu proses menghitung asupan air menggunakan sensor ultrasonik. Asupan air rata-rata akan dihitung setiap minggu dari asupan air harian 7 hari sebelumnya. Jika pengguna tidak meminum air dalam jangka waktu 2 jam, botol air akan berbunyi bip 2 kali setiap 15 menit. Dan itu akan berhenti setelah pengguna mulai minum air. Akan berbunyi bip lagi jika tidak ada asupan air untuk 2 jam berikutnya. Gambar nomor 4 menjelaskan tentang skema untuk tampilan. Kita memerlukan semua rangkaian ini karena kita perlu menghubungkan layar dengan Arduino Uno dan RTC. Setiap bagian dalam modul tampilan multiplexing
yang menyeratkan bahwa ia berbagi titik kontak yang sama dengan anoda. Dan setiap 4 digit dalam modul memiliki titik kontak khusus untuk katoda. Ini memungkinkan individu menyalakan atau mematikan setiap digit. Strategi multiplexing ini sering mengubah jumlah pin microcontroller yang dibutuhkan untuk menyalakan monitor menjadi hanya 11 atau 12 alih-alih 32. Di sini ada terdapat dan experimental result akan dijelaskan oleh Ezra. Oke, experimental research di experimental result ini kami akan menjelaskan yang pertama kita akan melakukan eksperimen yaitu menghitung seberapa presisi sensor yang telah ditaruh di botol tadi. Pertama kami memasukkan kurang lebih sekitar 500 mili ke dalam botol. 500 mili ini dihitung bukan dari alatnya, tapi kami ukur terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam botol. Dan setelah kami masukkan 500 mili, keluarlah output R,016. R,016 ini memiliki arti 0,016 dalam fluid ounce atau ounce cairan. Setelah kami dapatkan hasil outputnya, kami mencoba mengkonversikannya ke dalam mililiter lagi, dan kami mendapatkan 504,134 mililiter. Jadi hasil yang dihasilkan tidak 100% akurat. Hal ini bisa disebabkan juga karena pengukuran kami yang awalnya kurang akurat atau memang sensornya perhitungannya belum sempurna. Juga yang kedua, saat kita menuangkan 700 ml air, itu juga tidak menghasilkan akurasi 100%. Yang dihasilkan 709,76 ml. Oh ya, dan juga kelemahan dari botol kami juga hanya dapat sensornya hanya dapat diberikan pada botol yang memiliki permukaan yang lurus. Apabila botolnya tidak memiliki permukaan yang mulus, maka akurasinya akan berkurang kembali. Demikian experimental result. Demikian hasil dari presentasi untuk bagian research topik yang berjudul Smart Bottle. Maafkan kami jika kami ada salah kata. Selamat siang.